Saya kasih 100 juta betul. Udah gak akan derajat orang tua. Anak spesial, bukan anak nakal. Yang ibunya tidak datang, kamu lari ke sini. Kang Deddy Mulyadi, Pak. KDM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau. Ya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa dengan saya yang akan menampilkan video-video tentang pelajaran hidup yang berharga. Di antaranya yaitu adalah pelajaran hidup yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang mana di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, maka dari itu saya akan menampilkan satu persatu video-video yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk kita ambil pelajarannya. Yuk kita simak bersama. Teh, apa yang membuat Teteh sedih? Mencoba untuk menjadi istri yang baik. Ibu yang baik. Usaha apa Teteh sekarang? Ya, sebentar, saya pura-pura tegang. Bener ini kata jangan. Bisa menerima suami tidak bisa. Insya Allah bisa. Jangan bisa sendiri. Sahabat, saya kasih 100 juta betul. Wow, 100 juta. Sampai sujud syukur. Sujudnya kepada Allah SWT, ya, bukan kepada KDM. Syukurnya kepada Allah atas dasar pemberian KDM, bukan berarti sujud kepada KDM.
Ya, tidak heran saudara-saudara kenapa seorang KDM sangat dicintai sama warga Jawa Barat. Karena seperti yang barusannya, 100 juta itu bukan uang yang sedikit ya. Untuk sekelas para orang-orang kecil itu mengumpulkan 1 juta bukan perkara yang mudah, bahkan perlu berpuluh-puluh tahun. Tapi dari sosok seorang KDM, 100 juta itu sesuatu hal yang mudah ya. Karena ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, apalagi ini adalah seorang istri solehah ya, yang suaminya sudah tidak bisa bekerja karena dalam keadaan buta, tetapi dia sabar ya. Atas kesabarannya itu ya, seorang KDM memberikan hadiah 100 juta. Di situ bisa jadi pelajaran buat para pemimpin yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ada seorang pemimpin, para pemimpin Indonesia sampai banyak seperti KDM, pasti Indonesia bakal maju, bakal sejahtera, bakal banyak pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Baiklah saudara, kita lanjutkan pada yang video berikutnya, yaitu gimana, apa yang bisa diambil pelajarannya dari seorang Bapak KDM yang berikut ini. Deddy Mulyadi bikin gue nangis lagi, padahal cuma seremoni. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini saya mau cerita aja nih. Awalnya saya kan nonton videonya Kang Deddy nih. Nggak ada ekspektasi apapun karena videonya cuma nyeritain Kang Deddy habis upacara di gedung sate. Nah, pas ada parade pasukan, di sini saya mulai sadar. Ternyata selain TNI ada juga barisan para siswa yang melaksanakan pendidikan disiplin di barak TNI. Wah, saya bangga banget loh sebagai warga Jawa Barat. Tapi yang bikin benar-benar nangis sampai ngabisin tisu ada di akhir video ini. Di mana Kang Deddy menyuruh para orang tua siswa tersebut untuk mencari anaknya. Wah, di sini saya nggak kuat baraya. Gubernur yang sering dikritik para elit, dimusuhi, dihina, ternyata membalas tuduhan itu dengan keberhasilan. Sampai menangis. Mama bangga. Menegakkan derajat orang tua. Anak spesial. Anak spesial. Yang ibunya tidak datang, kamu lari ke sini. Ini yang bikin saya terharu ya, bikin akan nangis. Karena seorang Deddy Mulyadi yang orang siswanya tidak ada yang menyebut dia yang merangkulnya supaya menjadi anak angkatnya. Itulah seorang pemimpin yang nama KDM ya. Di barak militer itu bukan dijadikan anak yang jadi beringas, tapi jadi anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan patuh kepada orang tuanya. Dengan didikan itu jadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Deddy Mulyadi sayang sama rakyat Jawa Barat khususnya, tapi pada hakikatnya sayang kepada seluruh warga Indonesia. Andaikan seluruh para pemimpin bisa meniru KDM ya. Jadi masa depannya, cara berpikirnya jauh ke depan, bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi untuk banyak orang. Ini para pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh warganya khususnya Jawa Barat. Tapi tidak sedikit
orang yang malah tidak suka kepada KDM karena di balik itu ada ketakutan yang sangat terhadap dirinya untuk masa kedepannya. Jangan ragu KDM, lanjutkan apa-apa yang jadi programnya karena selalu berpihak kepada masyarakat. Itu yang selalu diharapkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kebaikan untuk bangsa, bukan kebaikan untuk golongan atau diri pribadi. Ya, sahabat, kita lanjutkan dengan video yang berikutnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang pemimpin, yaitu soal KDM. Ya. Luar biasa Bapak KDM bantu masyarakat yang bikin rumah yang rumahnya akan direnovasi. Sampai segitunya seorang KDM. Seorang pemimpin yang sangat luar biasa ya, yang bisa membantu para rakyatnya ketika ada masyarakatnya yang akan merenovasi. Dia terjun, bukan cuman bisa ngomong atau tunjuk-tunjuk, tapi langsung terjun mempraktekkan ikut kerjanya. Itulah seorang KDM yang banyak dicintai oleh warganya, yaitu warga Jawa Barat. Andaikan semua pemimpin seperti itu, pasti seluruh pemimpin yang ada di seluruh Indonesia bakal dicintai oleh rakyatnya. Baiklah saudara, kita lanjutkan kepada video yang berikutnya. Selanjutnya adalah apa ya? Kang Deddy Mulyadi, Pak. KDM. Ya. Oh, Ini pencitraan ini nggak sih, Pak? Pak Susno ya. Saya salah seorang pengagum beliau. Pengagum beliau. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Ya, jadi jelas. Yang namanya manusia yang panjang umur itu bukan yang umurnya ratusan tahun ya. Tapi manusia yang panjang umur itu adalah manusia yang apabila diomongkan sama orang lain itu adalah tentang kebenarannya dan kebaikannya. Contohnya seperti yang di video barusannya, seorang Susno Duaji yang mantan Kapolda Jawa Barat yang dulunya pernah menjadi Kapolda, sampai-sampai menceritakan tentang KDM itu bukan hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik. Bahkan sampai katanya dia adalah idolanya masyarakat.
bukan khusus di Jawa Barat saja, tapi seluruh Indonesia lagi mengidolakannya. Mudah-mudahan seluruh pemimpin yang ada di Indonesia ya terpacu untuk mengikuti program-program KDM yang positif, yang baik-baiknya. Ya, sahabat, kita lanjutkan lagi. Ini adalah video yang terakhir yang akan saya tampilkan. Mudah-mudahan dari video yang terakhir ini pun juga kita bisa mengambil pelajarannya. Apa ya isi di dalam video ini? Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Iya, sudah tahu pasti. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Oh, sebelum kau dibersihkan. Sungguh tegas sekali, pedas. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Kadang ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu, ya. Padahal seorang yang ngomong itu, apa yang sudah bisa dia lakukan? Pak Prabowo udah jelas-jelas rakyat yang memilihnya. Sedangkan dia apa yang sudah dia kerjakan untuk bangsa dan negara ini? Alhamdulillah, saudara-saudara, dari seluruh video yang saya tayangkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita bisa ngambil pelajarannya untuk demi kebaikan diri kita sendiri dan untuk bangsa ini. Yang baiknya mudah-mudahan kita bisa diterapkan, adapun yang tidak baiknya yang di video akhir itu kita jauhi, kita buang. Untuk yang suka dengan video ini, mudah-mudahan silahkan bisa dikomen. Adapun yang tidak suka, mohon dikomen juga supaya saya sendiri bisa memberikan yang terbaik dalam menampilkan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.